rekam. Oke, rekam juga sama Pak Cita ya. Saya doubling buat jaga-jaga. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman di komunitas pola hidup sehat ya. Saya kasih sedikit cerita aja dari saya ya. Dulu saya itu pertamanya menggiatkan komunitas yang namanya ekoenzim. Itu juga ada kali sampai 50.000 member ya. Karena di setiap kota besar ada WA grupnya. Jadi ekoenzim Bandung, ekoenzim Semarang, ekoenzim Solo dan seterusnya. Setelah membuat ekoenzim, menggerakkan ekoenzim, kenal deh, ada yang hebat gitu ya, namanya BioWash. Jadi fermentasinya nggak 3 bulan, 35 hari gitu ya. Nah, BioWash ini ya kayak ekoenzim, tentu ada perbedaannya yang pernah saya jelaskan juga di YouTube. Itu untuk lingkungan tanaman. Tapi ada yang diminum, ya serupa dengan klasik enzim yang fermentasi 1 tahun. Ini fermentasi 2 sampai 7 hari, sampai 10 hari, tergantung tujuannya, keperluannya, yaitu promik. Nah, cerita nostalgia mengenai pengenalan saya akan promik, ya. Yang pasti kalau kefir, ya probiotik kefir, saya membuat sendiri dari tahun 2009 sampai hari ini. Ya, Anda ke rumah saya pasti ada yang sedang dibikin, ada yang di kulkas, bisa minum, ya karena memang dari 2009 saya tidak pernah berhenti produksi sendiri, tidak dijual, hanya dikonsumsi dan mengajarkan pembuatan kefir yang bahan bakunya adalah susu. Bagi yang laktos intoleran atau kanker payudara tertentu, menghindari bahan binatang, ya bisa susu almond, susu kedelai. Lalu menjelang COVID, diabetes saya kambuh akibat stres sebenarnya ya, karena IVA dahsyat MLM perusahaan saya bangkrut, ruginya sampai 240 miliar, masih punya utang 18 miliar. Ada diabetes saya yang udah 7 tahun lepas obat, lepas insulin, naik lagi 500-400. Seiringnya juga dengan bertambahnya usia, maka saya butuh vitamin yang ada di buah-buahan, antioksidan, kimia, fitokimia, enzim, dan antioksidan yang ada di buah-buahan, tapi saya tidak mau gula yang ada di dalam buahnya. Kalau soal probiotik, sebenarnya saya mendapat dari kefir itu menurut saya saat ini jurnal yang menyebutkan jenis probiotik terbanyak, ya kefir. Ya jenisnya ya, kalau jumlahnya ini mengandung 10 juta, tapi cuma Lactobacillus cereus ya, misalnya gitu ya, cuma satu jenis gitu ya. Kalau kefir kan jurnalnya sampai 72, 16 family, tapi kalau spesiesnya 72. Nah, tapi ketika saya gulanya lebih tinggi lagi, saya perlu probiotik yang berbeda jenis, juga mengandung enzim, fitokimia, antioksidan, seperti yang ada di buah-buahan. Saya mau buahnya, tapi nggak mau fruktosnya. Saya mau buahnya, nggak mau glukosnya. Nah, maka akhirnya sebenarnya saya emang kuliah saya di IPB itu teknologi pangan. Dia tahu bahwa lewat fermentasi. Dan fermentasi yang saat itu saya ketahui, kan misalnya kombucha, TPC, ya. Tapi kombucha bahannya gula pasir. TPC memang nanas, tapi biangnya dicari ke Spanyol. Itu pun gulanya masih tinggi. Nah, ada sih probiotik yang lain, ya. Tempe, kimchi, Yakult, yogurt. Tapi di Indonesia waktu itu ya kebanyakan bergula. Sampai ketemu promik. Nah, menariknya promik ini waktu saya dikasih cerita yang menyentil saya, mungkin bagi yang lain nggak menyentil gitu ya. Ini kalau direbus gimana? Ya nggak apa-apa kata Bu Ivon ya. Rebus, mendidih, bikin kopi. Loh, kalau probiotik direbus ya mati lah gitu ya kan. Mati gitu ya. Jangan kan direbus 70 derajat banyak mati gitu ya. Ini enggak ini. Wah, saya ingat saya pelajaran kuliah dulu ya. Kalau itu direbus nggak mati, berarti ada termofiliknya. Nah, diabetes, diet keto, banyak makan protein. Saya butuh enzim protease yang akan membantu mengurai protein. Karena kalau diet low karbo tapi high protein dan enzim proteasenya dalam tubuh udah jelek, udah ginjal kena dah. Atau kolesterol melambung, butuh lipase, butuh protease. Nah, enzim protease itu diproduksi oleh bakteri termofilik.
bakteri baik termofilik, yaitu yang tahan panas. Nah, kalau promik direbus dan masih bisa jadi biang, itu artinya di promik ada bakteri yang tahan panas atau termofilik. Itu yang saya cari nih, yang bisa nanti menghasilkan protease dalam usus saya, bangun mikrobiom, dan itu akan membantu pencernaan saya terhadap protein yang memang orang diabetes, high protein, tinggi banyak makan daging, gulanya rendah. Ketemu nih, ada termofilik. Dan waktu itu Bu Ivon aja masih, ya coba deh dites gitu ya, nanti biar dia cerita sendiri. Pak Bu, kalau mikrobiologi, tapi saya begitu tahu. Nah, menariknya lagi adalah setelah direbus, ya kan, harusnya kan bakteri lactobacillusnya mati, tapi enggak loh. Nah, itulah makanya dalam pelajaran namanya uh, mikrobiologi itu ada namanya sense quorum dan microbes talk. Nah, ini kalau kuliah mikrobiologi ya biar agak ya yang ibu biar pusing dulu. Kalau yang bapak seneng nih. Microbes talks atau sense quorum itu dalam ilmu mikrobiologi ketika yang jumlahnya banyak itu akan melindungi yang lain. Jadi probiotik itu namanya bakteri baik. Bakteri baik tahan panas, ketika itu promik direbus 100 derajat, maka bakteri-bakteri yang tidak tahan panas, ini dilindungi sama yang tahan panas. Makanya promik yang direbus, dibikin jus pro-nya dibawa ke lab, ada bakteri lactobacillus yang tidak tahan panas, hidup. Jadi bakteri baik itu memang betul-betul baik. Ya, mereka saling melindungi. Ya, kalau manusia itu memang jahat, jadi nggak saling melindungi dia. Saling tipu, saling istrinya ditipu, gimana yang lain gitu ya. itu itu namanya setan gitu kan. Kalau bakteri itu saling melindungi gitu. Jadi ini emang benar-benar maksudnya saya dulu semangat banget sampai dia itu bikin WA grup Jus Pro Surabaya, ketemu Pak Asim segala macam. Sampai ada yang bilang ini Pak Jarod ini komisarisnya yang punya Promik ya gitu. Boro-boro yang punya dapat komisi juga enggak. kalau yang kalau yang baru-baru ini saya endorse memang itu bisnis, jujur teman-teman, itu memang bisnis ya. Romil lah, Niwana lah gitu. Tapi Promik ini benar-benar bukan, ya emang nggak semuanya harus bisnis ya. Karena saya lihat jujur juga ya, ini kan saya cerita kenapa kok endorse Promik gitu ya. Jujur loh, Bu Ivon itu orangnya baik ya. Kan saya tahunya ya dulu begitu seminar-seminar begini, yang dari yayasan mana gitu ya, panti asuhan dikasih gratis sekian box, di desa ini dikasih gratis sekian box gitu ya. Jadi ya orang baik ya ketemu baik kan, apa namanya, sinyalnya nyambung, gelombangnya nyambung. Nah itulah kenapa saya mendorong banyak banget ya, membantu banyak banget orang bikin jus pro ya, karena memang ini probiotiknya istimewa menurut saya. Saya udah keliling dunia ini cari yang termofilik itu belum ketemu selain ya yang namanya Promik ini gitu ya. Nah, oke, nanti plus minus selebihnya ya biar dijelaskan Bu Ivon saja. Saya perkenalkan Bu Ivon ini pemilik dari namanya Kausa Kausa Prima ya Bu Ivon ya, atau pakai Kausa Lestari Prima. Kausa Kausa Prima Lestari. Lestari, Pak. Kausa Lestari. Nggak pakai Prima ya. Enggak, memang kausanya diambil dari kausa prima, benar. Oh, oke. Kausa Iya. Lestari itu adalah perusahaan yang produksi Promik dan Ibu Ivon ini pendirinya, pemiliknya ya. Jadi kita belajar dari sumber langsungnya ini, dan kayaknya juga ini udah banyak, sudah berapa tahun nih nggak ketemu sama Bu Ivon, kayaknya Iya, Pak. gelarnya udah tambah nih. Belum, Pak, PR ini masih. Ya, oke, itu aja pendahuluan dari saya ya. Sekarang Bu Ivon akan menyampaikan segala sesuatu tentang Promik dan probiotik. Nanti saya akan muncul lagi ditanya jawab sebagai hostnya. Saya akan baca-bacakan pertanyaannya. Kalau yang perlu saya tambahkan, saya tambahkan. Oke, kita aja silakan Bu Ivon. Baik, terima kasih Pak Jarot. Saya mulai share screen. Memang besarnya Promik ini nggak lepas dari Pak Jarot juga ya. Nah, Pak Jarot dulu nggak kenal Pak Jarot siapa sih. Tapi begitu seminar sama Pak Jarot langsung booming Promiknya luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang manfaat jus pro. Nah, hari ini tuh banyak kita akan bahas tentang jenis-jenis probiotik.
probiotik yang ada di Jus Pro. Karena udah lama ya nggak kenal sama sudah nggak ketemu sama Pak Jarot. Jadi pas nih kalau diajak diajak Zoom lagi, pengen bahasnya tentang probiotik-probiotik yang Pak Jarot pernah sebutin. Ayo coba dites gitu. Nah, karena kita sudah menabung nih ceritanya, jadi kita mulai nih ngeteh ada probiotik apa aja sih di Promik gitu. Apa sih itu Jus Pro? Dari tadi juga mungkin Pak Jarod banyak sebut Promik, Jus Pro, Promik, Jus Pro. Nah, Jus Pro ini adalah minuman fermentasi yang dibuat dengan starter atau biangnya itu Promik. Ini ya penampakannya dan yang di bawah ini nanti coming soon. Ya, coming soon, warna-warni karena ini lagi apa pilpres ya bahaya juga kalau warna-warni sekarang. Jadi mungkin nanti habis tunggu pilpres selesai kita akan keluar dengan label atau kemasan baru. Dan mengandung probiotik alami. Promik sudah kita tes ternyata mengandung 7 probiotik. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri sih yang masih umum untuk dites ini probiotik-probiotik seperti ini. Jadi kalau mau tes yang lain-lain lagi mungkin kalau sampai 72 jenis ya seperti yang kefir itu kita belum belum ketemu labnya dan juga biayanya cukup tinggi. Jadi harus nabung lagi gitu nanti ya. Oke, ini kita akan jelaskan satu persatu. Saya next. Oke, agak ngalek ini. Nah, jadi di sini tuh memang betul ada terdeteksi bakteri termofilik ya. Ada juga Streptococcus thermophilus gitu. Jadi ada terdeteksi di dalam Promik dan Jus Pro itu sendiri. Juga ada Lactobacillus yang Lactobacillus sp, Lactobacillus acidopelia, ada Lactobacillus bulgaricus dan Casei dan Paracasei gitu. Baik, saya coba ekstrak. Bisa next. Share screen. Ada sedikit gangguan ya, malam ini jaringan saya. Oke, coba share screen kembali. Oke, baik. Nah, jadi probiotiknya, hilang lagi, Pak. Bentar, bentar ya. Oke, di sini ya. Kita kembali lagi. Jadi, Streptococcus thermophilus ini mikroba apa nih? Nanti ditambah-tambahin juga boleh sama Pak Jarot. Yang dari berbagai sumber itu juga bisa memecah gula menjadi asam laktat. Ya, dengan demikian memfasilitasi pencernaan kita jadi lebih lancar, melindungi terhadap iritasi usus kecil dan memerangi diare bagi yang disebabkan dengan konsumsi antibiotik yang berlebihan, mengurangi peradangan usus dan juga masalah lambung, gastritis kronis ya seperti tukak lambung, GERD, MAH. Jadi ada luka di dinding lambung kita itu bisa diatasi dengan bakteri ini, probiotik ini membantu mengurangi intoleransi laktosa. Nah, jadi nggak semua orang kadang tuh minum susu tuh bisa langsung dicerna. Rata-rata perutnya bisa kembung. Makanya dari itu banyak sekali fermentasi jenis dari susu-susuan. Terus juga mempromosikan pertumbuhan bakteri menguntungkan lainnya. Jadi yang seperti kalau tadi Pak Jarod bilang, Streptococcus thermophilus ini dia ini adalah bakteri yang ngumpulin teman-teman yang lain gitu, terus diperbanyak. Jadi dia yang mempromosi bakteri lain bisa punya lingkungan ekosistem yang lebih baik, termasuk nanti ketika kita minum ada dalam tubuh kita. Lalu juga meningkatkan kesediaan beberapa nutrisi dan produk susu. Jadi nutrisi yang dari produk susu yang kita minum itu bisa ditingkatkan. Biasanya ya umumnya terdapat di yogurt, keju. Nah, kalau di dalam tubuh kita sendiri, itu ada di kulit, tenggorokan, usus, di vagina, di rektum. Ya, jadi ini juga pemakaian dari Jus Pro, Promik bisa dipakai untuk diminum dan juga untuk pemakaian luar. Gitu. Baik.
Berikutnya ini kita mau bicara tentang bakteri termofilik. Nah, bakteri termofilik inilah yang membuat jus promik bisa bertahan di suhu mendekati atau melebihi suhu mendidih. Bahkan sudah ada yang bikin roti dengan suhu 200 itu juga rotinya jadi lebih awet, jadi lebih tahan lama. Dan biasanya digunakan juga untuk bioremediasi, proses penggunaan organisme hidup untuk menghilangkan atau mengurangi polutan di lingkungan. Itu ya. Juga beberapa jenis bakteri termofilik dapat menghasilkan enzim dan senyawa bioaktif yang memiliki potensi dalam bidang farmasi. Jadi sering dicampurin dalam suplemen-suplemen kesehatan yang biasanya harganya selangit. Enzim termofilik tertentu juga bisa menghasilkan bakteri termofilik yang bisa untuk terapi, pengobatan penyakit tertentu, dan mendukung proses biokimia dalam tubuh. Nah, uniknya lagi nih, bakteri termofilik ini dia bisa menghasilkan enzim DNA polimerase. Wah, ini kita kuliah di malam ini ya. Jadi, enzim ini tuh bisa memperbaiki bahkan merestruktur DNA kita. Nah, biasanya terdapat di mana sih bakteri termofilik ini? Biasanya itu di sumber air panas bumi, kolam air panas, atau tempat-tempat dengan aktivitas geotermal yang alami. Terus juga di industri farmasi atau bioteknologi biasanya digunakan bakteri termofilik ini. Industri makanan dan minuman yang mau memanaskan makanannya, contohnya di beberapa teknik pembuatan keju supaya bakteri lain tidak mati, nah juga menggunakan bakteri termofilik ini. Oke, berikutnya. Juga kita punya Lactobacillus sp. Yang kita tahu Lactobacillus sp sebenarnya banyak jenisnya ya. Nah, kalau kita bicara secara umum ini menghasilkan asam laktat dan yang paling terkenal itu menghasilkan enzim. Enzim apa aja? Nah, ini yang tadi dibahas sama Pak Jarod juga. Enzim itu kita butuhkan untuk bisa mencerna makanan-makanan kita. Jadi ada laktase. Laktase ini dia memecah laktosa, jadi kita bisa mencerna. Protase memecah protein ya, jadi asam amino sehingga kita tidak kelebihan protein merusak ginjal kita. Amilase kita untuk karbohidrat ya dari pati, jadi gula yang lebih sederhana yang lebih bisa diserap oleh tubuh kita. Fosfatase yang memecah fosfat. Jadi untuk metabolik mikrobial dalam tubuh kita. Terus juga ada beta glukanase memecah beta gulkan. Jadi ini untuk makanan mikroorganisme kita. Nah, biasanya lactobacillus ya banyaklah kita temukan di minuman-minuman yogurt, kefir, olahan susu, asinan buah-buahan, bahkan di terasi. Nah, kalau dalam tubuh banyaknya dia dikumpulnya di usus, di saluran cerna kita. Kalau jenis-jenis lactobacillus demikian. Oke. Berikutnya ada Lactobacillus acidophilus. Nah, ini kemarin sempat ada yang nanya saya juga di WA. Ternyata Lactobacillus ini dia bermanfaat juga untuk infeksi saluran kemih, untuk memerangi infeksi saluran kemih. Nah, selain itu juga untuk diare, ya, diare yang disebabkan antibiotik, salah makan, bahkan kemoterapi. Mengapa? Banyak juga testimoni yang habis kemoterapi atau sedang menjalani kemoterapi, dia itu lebih nggak mual. Nafsu makannya juga jadi lebih bagus. Memperbaiki tekanan darah dan kolesterol, memerangi infeksi virus, bakteri jamur, jadi untuk kekebalan tubuh kita ya, termasuk kekebalan bayi. Terus juga lagi-lagi kalau lactobacillus itu pastinya menghasilkan banyak enzim yang akan membantu kita menyerap gizi dan nutrisi apa yang kita makan jadi lebih baik. Selain manfaat pencernaan itu juga ya tadi imunitas dan juga mengatasi alergi. Maka dari itu banyak juga testimoni yang minum Promik, kok tadinya saya alergi MSG, saya sensitif sama gluten, saya alergi seafood, itu tiba-tiba setelah rutin minum makan gejala alerginya nggak muncul gitu karena alerginya sudah diperbaiki. Menjaga keseimbangan mikrobiota juga di vagina dan juga menjaga lingkungan asam yang membantu melindungi floral di vagina. Jadi kalau untuk dibilas dan lain-lain juga bisa. Terutama biasanya untuk ibu hamil ya. Ibu hamil itu sering punya tantangan perputihan. Jadi mau pakai apa gitu kalau dikasih obat terus kan itu rentan juga untuk bayi di kandungannya. Jadi ini juga bisa jadi alternatifnya seperti itu. Baik, berikutnya ada Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini lucunya Lactobacillus bulgaricus ini biasanya adanya di yogurt Eropa, tapi ada di Promik gitu. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini juga untuk intoleransi laktosa,
Terus juga membantu kita membersihkan tubuh dari bakteri yang menyebabkan sakit. Jadi dia bersih-bersih badan kita nih kalau bakterinya bukan probiotik, biasanya langsung dilibas gitu ya. Karena tugasnya untuk menjaga keseimbangan dari mikrobiota atau mikroflora yang ada di tubuh kita. Juga bisa menurunkan kolesterol darah, absorpsi nutrisi, kesehatan mental, dan mood. Nah, jadi ternyata mood kita suka marah-marah atau depresi, itu kita bisa perbaiki dengan asupan probiotik juga. Menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif seperti peptida, bioaktif, dan itu panjang banget namanya ya. Nah, ini intinya untuk manfaat kesehatan tambahan. Jadi kenapa yang minum jus pro atau Promik tuh testimoninya kebanyakan bagus-bagus dan kita punya tagline itu Promik Balance Your Life. Karena intinya dengan bakteri-bakteri ini, konsorsium bakteri-bakteri ini, kita menambah bakteri yang ada dalam tubuh kita dan juga bisa meningkatkan fungsi kerja organ, perbaikan sel, penyerapan nutrisi, dan lain sebagainya. Lalu ada Lactobacillus casei, ini untuk ya pasti pencernaan, diare seperti tadi ya, usus, kolik, kalau untuk bayi kadang suka nangis gitu kan, kolik karena perutnya kembung. Makanya kenapa yang minum Promik, jus Pro walaupun rasanya asam, sakit lambungnya itu rata-rata teratasi gitu ya. Ada penelitian bahkan yang dilakukan dari anak SMA, dia coba ke teman-teman yang punya masalah pencernaan itu 100% sembuh semua. Terus ini juga bisa memerangi jerawat, gatal-gatal, alergi, flu, infeksi saluran pernafasan, diare akut, ya, terus perut kembung. Jadi Lactobacillus casei juga terdeteksi terdapat di dalam Promik dan tentu saja kalau dibuat jus pro akan ada di dalam jus pro gitu ya. Nah, kalau biasanya terdapat selain di fermentasi susu, di zaitun juga, ada di kombucha dan suplemen probiotik lainnya. Dan ada juga yang terakhir ada Lactobacillus paracasei. Ini untuk menghambat apa ya istilahnya luka lambung ya, memperbaiki luka lambung. Dan yang paling seru itu adalah menghambat akumulasi jaringan lemak. Jadi kenapa yang minum Promik berat badannya bisa turun? Nah, ternyata setelah dicek-cek mikroba-mikrobanya, ada si Paracasei ini. Itu meningkatkan fungsi hati juga, mengurangi total darah dan kolesterol hati. Jadi memperbaiki kerusakan hati kita, apalagi karena alkohol ya. Terus juga bisa untuk mencegah penyakit menular normal, ya kan balik lagi ke imunitas lah ya. Terus alergi juga, saluran pernafasan kurang lebih seperti teman-teman Lactobacillus lainnya yang tadi. Gitu. Nah, ini biasanya ditemukan di yang paling beda itu di formula susu bayi biasanya. Ada dicampurkan Lactobacillus paracasei ini gitu. Oke, lalu oke sebentar. Nah, jadi dengan begitu banyak manfaatnya, bagaimana kita kalau mau buat si jus pro ini? Coba ya, sebentar. Oke. Nah, jadi jus pro ini dibuat caranya adalah satu, kita perlu biangnya promik namanya. Terus habis itu kita juga butuh daging buah yang kita iris tipis-tipis, nggak perlu di blender, cukup diiris, lalu air 5 liter. Perbandingannya 1:5:25. Jadi satu bagian promik, 5 bagian materi buah, 25 bagian itu adalah materi air. Air rendamannya kita bisa ganti jadi air tebu atau air kelapa muda, air rebusan dari rempah-rempah seperti rebusan dari kayu manis, dari kunyit. Itu kita bisa gunakan sebagai air rendamannya. Lalu kita diamkan 3 hari atau 72 jam, bisa dengan tertutup rapat atau terbuka. Setelah itu sudah bisa kita konsumsi. Nah, seperti tadi mungkin ada pertanyaan, kalau saya keluar kota nih lupa lebih dari 3 hari gimana? Ya nggak apa juga, mau 5 hari, mau 2 minggu, nanti tinggal disaring ampasnya, terus kita bisa minum cairannya gitu ya. Jadi ampasnya bisa dibuat apa? Ampasnya kita bisa blender, kita bisa buat luluran seluruh tubuh, atau mau kita blender lebih halus lagi, kita buang ke kloset kita atau ke parit depan rumah kita, itu juga sudah oke. Nah, jadi saya akan demokan langsung bagaimana kita membuat jus pro-nya. Ini saya sudah siapin bahan-bahannya. Saya close dulu. Di sini saya ada air. Airnya saya taruh di botol minum aja kayak gini. Jadi wadahnya itu simple yang ada di rumah, nggak usah beli-beli lagi. Airnya 1,5 liter ini yang saya punya sekarang. Lalu saya juga punya
buah. Di Palembang lagi banyak buah mangga, jadi berlimpah mangga. Mangganya juga udah saya siapkan. Nah, tadi perbandingannya kan 1,5 2,5. Jadi kalau airnya 1,5 liter, maka buahnya ya, itu adalah 300 gram. Kita tinggal masukkan buahnya ke dalam air ya, ke wadah yang udah kita siapkan. Oke, jadi kita sudah dipotong-potong ini buahnya, tinggal kita masukkan saja. Jadi wadahnya itu tidak perlu cari yang harus tertutup rapat ya. Kalau misalnya cuman punya botol tutupnya hilang misalnya gimana? Tutup pakai tisu, dikasih karet aja juga sudah bisa. Tuh. Jadi nggak ribet. Oke, airnya pakai air layak minum. Kalau Bapak Ibu merasa air galon air layak minum, ya itu yang dipakai. Kalau air keran yang direbus layak minum, ya itu boleh dipakai. Ya, jadi saya masukkan tadi airnya 1,5 liter, buahnya 300 gram. Lalu pertanyaannya promiknya berapa banyak? Di sini saya pakai promik yang buah naga. Ya, ini udah sering dipakai untuk bikin jus pro. Kalau 1,5 2,5 berarti tinggal satu 1,5 liter itu dibagi 25. Masih bunyi puff gitu ya. Sehingga promiknya saya butuh 60 mili atau setara kurang lebih 6 tutup botol aja. Jadi saya kasih 6 tutup botol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, saya kadang pakai yang buah naga karena warnanya lebih cantik jadinya. Warnanya jadi begini. Ya, ini nanti tinggal saya diamkan 3 hari. Biasanya tuh buah mangganya bakal naik semua kalau saya nggak pindah-pindahin. Terus bisa ada jamur putih-putih di atasnya, itu juga tidak masalah. Udah semudah itu. Ini tinggal saya diamkan 3 hari, udah bisa nanti saya panen. Oke, jadi saya share slide lagi. Nah, kalau misalnya mau tanya mau tabel buah apa untuk apa di sini nanti bisa di-scan dan materi ini akan saya bagikan juga di grup. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup jangan khawatir nanti tinggal bisa scan atau sekarang mau difoto juga boleh ya. Difoto terus nanti bisa di-scan kira-kira pakai buah apa untuk target penyakit apa gitu nanti bisa dilihat di sana. Oke. Gimana cara minum jus pro? Karena bukan obat, sebenarnya tidak ada dosis atau takarannya ya. Lebih ke selera dan kesanggupan masing-masing. Tapi untuk awal-awal kita bisa mulai dengan minum 100 sampai 200 mili di pagi dan malam hari. Bisa dicampur juga ke dalam smoothie, jus, kopi atau teh gitu. Banyak yang kasih testimoni campur ke kopi dan teh itu jadi lebih enak. Bisa diminum dingin atau hangat bahkan panas. Untuk menurunkan berat badan, minumlah 500 mili habis dalam 1 jam. 500 mili setengah liter lah. Jadi kalau tadi ini saya buat 1,5 liter, 1/3-nya. Sepertiganya itu diminum dalam 1 jam habis. Kalau kita punya obesitas yang berlebih banget gitu ya, sampai mungkin susah duduk, susah berdiri, susah jalan, itu bisa 2 set. Jadi pagi sekali, malam sekali. Dari bayi 6 bulan sampai manula bisa minum mulai dari 1 sendok makan dicampur dengan air. Ibu hamil menyusui juga bisa minum ya, bahkan bisa minum promiknya langsung. Kalau takut asem, biasanya kalau ibu-ibu hamil ada yang suka asem, ada yang nggak suka asem. Kalau takut asem bisa dicampur, diencerkan dengan air. Untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu bisa ditetes saja ke bibir, hanya dioles di bibirnya. Orang dengan penyakit berat disarankan 1 liter total 1 hari untuk minum jus pronya. Oke, jadi di sini anak-anak, bayi itu juga suka minumnya. Ya malah mereka nambah lagi karena bayi itu biasanya perasa indera perasanya masih netral ya, masih alami, belum kena ciki-ciki atau MSC itu perasa-perasa berlebih, jadi masih oke dengan asam. Dan di sini juga ada bapak-bapak yang dulunya sempat stroke lama, setelah minum rutin beliau sudah bisa jalan lagi gitu. Oke, dan ada, bentar. Dan juga yang
yang apa? Yang kolesterol atau darah kental. Dari foto darahnya tadinya kental menggumpal ada lemaknya. Setelah 30 menit minum diperiksa lagi tuh darahnya lebih buyar, lebih mencar-mencar. Seperti itu. Nah, jadi jus Promik itu bisa untuk apa saja sih? Bisa untuk autism, sakit lambung, MAH atau GERD, miom, kista, tumor, kanker, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, autoimun, untuk diet, menurunkan berat badan, detox, untuk cuci usus kita, untuk mengatasi alergi, untuk toner wajah kita, luka bakar, luka potong atau sobek ya, luka bonyok dari diabetes, jerawat, wasir, ambeien, untuk kompres ke mata kita kalau mata kita lelah, untuk deep sleep, pencernaan, penyembuhan pasca operasi, stamina ini khususnya buat bapak-bapak biasanya paling seru kalau mau ngomongin stamina. Terus paling penting tuh untuk imunitas karena akhir-akhir ini saya dengar COVID mulai ada lagi. Nah, testimoni lainnya Bapak Ibu bisa lihat di Instagramnya testimoni_promik atau bisa di Instagram cari menggunakan hashtag. Jadi hashtag lambung promik, hashtag kulit promik, gula darah promik, kolesterol, mata, tidur mungkin itu nanti langsung bisa keluar testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakannya gitu. Nah, yang malam ini saya mau bahas ini tentang healing krisis. Ketika seorang mengalami perubahan besar dalam gaya hidup ya, seperti pola makannya berubah, atau berhenti merokok, atau misalnya menjalani terapi alternatif lainnya. Nah, tubuh dan pikirannya itu bisa mengalami perubahan atau respon. Reaksi ini termaksud gejala sementara. Jadi healing krisis nih sementara terjadi sebelum terjadinya perbaikan dalam tubuh kita. Nah, healing krisis atau krisis penyembuhan itu adalah proses di mana ketika tubuh kita mengalami penyesuaian fisiologis. Ya, dan fisiologis ini terjadi karena tubuh kita juga mengalami proses detoksifikasi atau pembuangan racun. Kayak darah yang tadinya kental mulai encer, terus metabolisme yang tadinya rendah jadi mulai meningkat, oksigen dalam darahnya meningkat, yang tadi mungkin darahnya agak lambat jalannya karena lemak jadi lebih cepat gitu ya. Nah, dengan adanya healing krisis ini bisa diikuti minum jus pro atau promix tiba-tiba ada rasa pusing. Kok tiba-tiba dadanya agak sesak, ngantuk. Nah, ini banyak yang terjadi ngantuk. Tidurnya lebih lama daripada biasanya. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau misalnya kalau ada detoksifikasi yang lebih dalam, kita bisa diare, sakit kepala, jadi agak lebih lemes, lesu, susah tidur, mual, nafsu makannya berkurang, itu juga bisa terjadi. Pemakaian luar juga bisa timbul jadi gatal, kulitnya panas, ya, jerawatnya bisa tambah banyak. Jadi itu adalah proses pengeluaran jerawat-jerawat yang lain atau pengeluaran detoksifikasi lah ya istilahnya. Jadi bisa ada efeknya, kok ini tambah banyak jerawatnya, katanya ngilangin jerawat. Ada juga yang orang sekali pakai jerawatnya langsung hilang begitu. Jadi ini harus saya jelaskan sebelum Bapak Ibu kaget kalau yang belum pernah minum. Jadi ciri umum terjadi healing krisis itu ya peningkatan gejala. Kalau dulunya kita pernah sakit tertentu, misalnya ada nih yang sempat bilang, Bu, kok saya minum jus pro, apa ankle saya, kaki saya jadi nyilu ya. Terus saya tanya, Ibu pernah jatuh nggak? Pernah ternyata. Jadi ya ada luka-luka lama atau misalnya masalah-masalah dalam tubuh kita yang belum tuntas itu biasanya bisa muncul lagi. Jadi ada peningkatan gejala. Lalu mungkin ada gejala yang sementara muncul, nggak pernah dirasakan sebelumnya, tiba-tiba mual atau sebagainya. Nah, ini juga merupakan dari ciri umum terjadinya healing crisis. Selain fisik yang terasa mungkin agak sakit atau nyeri, kadang kita juga bisa terjadi perubahan mood ya, bisa lebih sensitif, jadi lebih sedih. Nah, ini juga termasuk dari proses healing crisis. Nah, selain yang negatif-negatif, mungkin tadi agak serem semuanya ya, juga bisa terjadi peningkatan energi. Jadi, wah aku kok jadi lebih fit, jadi nggak cepet capek. Nah, ini juga proses dari healing crisis itu. Jadi healing crisis ini memasuki masa penyesuaian perubahan atau perbaikan tubuh kita. Oke? Nah, catatannya nih, ada beberapa healing krisis yang memang healing krisisnya berat. Terutama ketika kita punya riwayat penyakit tertentu, atau kita punya benjolan, punya tumor, punya kista. Karena ketika detoksifikasi terjadi,
segala sesuatu yang asing bagi tubuh kita itu harus dikeluarkan. Bisa berupa BAB, bisa berupa urin, keringat yang lebih banyak, lengket dan bau, dan juga bisa berupa pendarahan. Jadi bisa saja tiba-tiba setelah minum nih terjadi pendarahan, terutama ketika yang punya miom atau tumor atau kanker di area rahim. Kadang pecah benjolannya, terutama yang punya benjolan atau kanker di payudara. Bisa lubang, tiba-tiba langsung pecah, keluar darah, keluar nanah, yang baunya itu anyir dan bau busuk, nggak seperti biasanya. Tapi dari beberapa testimoni yang memang mengalami healing krisis ini, badan dia itu lebih jauh lebih enak, gak nyut-nyutan gitu. Cuman harus di-maintain betul-betul. Ya bukan berarti, oh kalau pendarahan ya cuekin aja ya, lama-lama habis dong darah kita. Jadi tetap kita rawat, luka-luka kita itu tetap kita rawat, tetap kita obati, tetap kita jaga gitu ya. Oke, terus bisa mens lebih lama dari biasanya atau ada gumpalan yang lebih banyak keluar dari darah mensnya, juga yang tadinya menopause nggak mens lagi atau yang tidak mens lagi tiba-tiba jadi datang bulan lagi itu bisa. Bisa juga terjadi nyeri seluruh badan terutama yang punya autoimun. Itu bisa setulang-tulangnya itu terasa nyilu. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami healing krisis? Kita harus makan lebih banyak prebiotik. Jadi makanlah sayur dan buah. Minum lebih banyak air. Saat pendarahan terjadi, kita harus jaga dengan mengasup makanan yang tinggi zat besi, seperti sayur hijau tua. Kalau bisa dimakan mentah, jadi dibikin smoothies, di jus campur buah gitu ya, supaya dengan ditambah minum jus pro atau promik itu akan lebih cepat diserap nutrisinya dalam tubuh kita. Kalau yang healing krisisnya malah jadi susah BAB karena kerak ususnya lagi dilepas, jadi BAB-nya lebih lebih keras gitu, lebih lebih apa ya istilahnya lebih liget gitu ya kayak kayak plastisin gitu dibantu dengan minum VCO 1 sendok makan pagi dan malam sebelum tidur. Juga bisa aja yang punya sakit mah, tukak lambung atau GERD ketika minum Promik tuh langsung terasa kembung, nyeri. Nah, namanya istilahnya kalau kita punya luka jatuh, ketika kita diobatin aja, lukanya dikasih obat perih gitu. Apalagi kalau kita punya luka lambung, ketika dikasih obat ya ada masa-masanya tuh perih. Tapi setelah itu lewat, lambung kita akan lebih kuat. Jadi banyak sekali testimoni termaksud saya ya, yang sakit mah yang tadinya banyak banget makanan yang nggak bisa dimakan karena memicu gas di lambung, sekarang saya makan apa aja nggak masalah. Nah, jadi kalau terjadi lambung kembung atau makin nyeri, minum kurang lebih 50 sampai 100 ml Promik, nanas dicampur air hangat 1 gelas. Kalau nggak parah-parah banget pakai jus pro-nya aja bisa. Minum lebih banyak jus pro atau sesekali Promik langsung. Jadi bukannya dihentikan tapi kita minum malah lebih banyak. Kompres dengan jus pro bagian yang nyeri, terutama yang punya benjolan atau yang lagi nyeri tulangnya gitu ya saat mengalami healing krisis. Nah, ada beberapa orang juga merasa kok saya minum Promik tidak ada perubahan apa-apa ya. Mengapa Promik ini tidak bekerja dengan baik? Nah, itu biasanya setelah ditanya-tanya lebih jauh, satu, tidak disiplin minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Atau yang kedua juga tidak jaga makan. Jadi niatannya mau sembuh tapi pola makannya tidak berubah gitu ya. Apa aja masih dimakan, ibarat kita mau benerin tubuh kita asup nutrisi atau probiotik yang baik, tapi pekerjanya ini nggak dikasih bahan baku gitu. Bahan bakunya malah yang kita makan tuh asal-asalan. Jadi tubuh kita itu nggak ada bahan untuk diperbaiki. Terus minum jus pro atau promiknya tuh terlalu sedikit, jadi nggak ada efeknya. Karena masing-masing tubuh manusia itu beda-beda. Ada yang hanya cukup minum sehari 1 sendok makan aja dia punya efek. Dia bisa ngerasain bedanya. Ada yang minum udah 1 liter aja mau 1 bulan kayaknya biasa aja gitu. Jadi setiap orang tuh punya apa ya karakteristik kebutuhan probiotik masing-masing tuh berbeda. Apalagi justru Promik ini bukan sebuah probiotik yang ada dosis atau didosis ya, bukan obat gitu. Terus masalah kenapa nggak sembuh-sembuh, kenapa nggak membaik, tidak berusaha menjaga pola pikiran. Semua penyakit rata-rata bersumber dari pikiran. Tadi Pak Jarod juga baru cerita diabetesnya yang sudah 7 tahun adem ayem tiba-tiba muncul lagi karena pikiran. Rata-rata orang sakit itu karena pikiran. Sakit mah nggak sembuh-sembuh mau dikasih obat apa aja. Kalau masih overthinking, kalau masih negative thinking, pikiran yang nggak dijaga pasti nggak akan sembuh-sembuh.
Terus tidak didukung dengan lingkungan yang positif. Ada namanya efek placebo, ada namanya efek nocebo. Ketika lingkungan kita memberikan efek nocebo, apapun yang kita asup, lalu diberikan sugesti ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil, maka mindset kita sendiri juga tidak akan berhasil. Efek nocebo-nya terjadi seperti itu. Lalu bicara tentang biaya nih, banyak yang tanya nih, emangnya Promik berapa sih? Kalau kita mau bikin jus pro, biayanya berapa sih? Nah, ini saya kasih gambarannya. Promik nanas 200 mili di harga anggaplah 65.000 ya setelah ongkos kirim dan sebagainya, 65.000. Kita pakai buah 1 kilo, ini kan resepnya nih. Promik 200 mili, buah 1 kilo, airnya tadi 5 liter. Buah 1 kilo, anggap buahnya yang bagus deh 20.000 gitu ya, nggak nyolong punyanya tetangga gitu. Jambunya, belimbingnya aman, tetangga punya. Jadi kita belilah 20.000. Lalu 5 liter air, sekarang udah ada yang jual galon per 5 liter lagi, jadi lebih praktis. Kurang lebih 15.000. Jadi untuk bikin jus pro 5 liter, itu biayanya 100.000. Satu gelas jus pro, satu gelas belimbing, 200 mili, itu kita hitung-hitung jadinya cuma 4.000. Dan kita sekali buat 100.000 itu jadinya 25 gelas. Nah, Bapak Ibu bisa pikir, kira-kira kalau kita beli di warung di luar lagi jalan-jalan ke tempat makan, pesan segelas es teh manis harganya berapa? Harganya lebih mahal daripada 4.000. Itu hanya teh dan gula. Kalau yang ini udah mengandung banyak manfaat baik. Jadi harusnya harga ya bukan harga suplemen yang sampai juta-jutaan gitu. Jadi semua orang bisa menikmatinya. Nah, lalu gimana aromanya, gimana baunya gitu. Karena Promik ini dibikin tanpa ada tambahan perasa, pewarna, essence, atau kimia apapun, penstabil. Jadi aromanya itu tidak bisa konsisten, beragam. Karena itu aroma alami fermentasi yang terjadi, nggak diapa-apain lagi. Dan aroma ini bukan menjadi tolak ukur. Ya, kalau di Promik, justru aroma ini tidak menjadi tolak ukur, tapi warna. Kalau berubah warna jadi hitam, itu jangan diminum ya. Tapi kalau, oh kok baunya begini, aromanya begitu, ya itu enggak menjadi tolak ukur, masih bisa diminum sebenarnya. Tergantung dari selera aja sebetulnya. Balik-balik lagi ke selera. Lalu juga ada masalah botolnya kok penyok atau promiknya kok botolnya penyok nih, kembung nih. Berarti bahaya nih, nggak bisa dikonsumsi lagi atau gimana. Jadi sebenarnya tidak, botol penyok dan kembung itu karena ya Promik ini kan ada CO2-nya dan juga ada suhu luar botol dan sebagainya. Jadi botol yang penyok atau kembung ini tidak mempengaruhi manfaat si Promiknya. Orang Pak Jarot rebus saja masih oke gitu, apalagi cuma masalah penyok dan kembung. Justru botolnya bisa penyok dan kembung, jadinya tidak bocor. Dan biasanya terjadi di botol 1 liter karena isinya kan mendekati penuh ya. Kalau botol-botol size lain sepertinya nggak ada masalah. Dan ini juga berarti si Promik itu memang aktif gitu, lincah ya. Jadi pas lagi di antar-antar kurir itu ya antara dia tambah banyak gasnya atau malah di suhu di luar botolnya misalnya lebih dingin atau gimana dia jadi agak kempes seperti itu. Nah, ini juga banyak pertanyaan kan Promik sekarang ada 3 varian. Awalnya memang Promik keluarnya nanas, tapi suka dikira teh pace gitu ya. Makanya dikeluarkan lagi 2 varian lainnya. Ada nanas, ada buah naga, ada jambu kristal. Kurang lebih gambarannya itu yang nanas untuk mah, GERD, tukar lambung, kolesterol, darah tinggi, ya sakit jantung ya, terutama penyumbatan darah dan paling asam rasanya dari testimoni yang lain. Dan kalau nggak kuat yang minum jambu kristal, biasanya ya minum yang nanas. Karena jambu kristal ada yang suka aromanya, ada yang nggak suka. Lalu juga bisa dipakai buat kulit pemakaian luar ya. Kalau buah naga itu lebih untuk yang susah BAB, menstruasinya nggak lancar, yang juga nggak suka terlalu asam, warnanya lebih cantik. Terus juga untuk pasca pemulihan operasi, nah kita supaya recover sel-sel jaringan kita yang sobek habis operasi itu jadi lebih cepat. Nah ini bisa pakai buah naga. Main jambu kristal itu ya buat diabetes, autoimun, kanker yang ngeri-ngeri lah sebenarnya. Karena jambu kristal ini lebih sensitif dan powerful. Warnanya juga bisa berubah jadi pink. Kalau sudah dibuka tuh warnanya bisa berubah jadi pink. Karena jambu itu sendiri dia punya pigmentasi warna pink. Jadi dia bisa berubah warna jadi pink. Pada prinsipnya semua punya fungsi yang sama dan mirip gitu ya. Hanya ada yang lebih cepat efeknya ke badan, ada yang lebih
kuat efeknya ke badan. Makanya ada yang kalau minum jambu kristal healing kristisnya terlalu berat, nggak kuat, turun jadi pakainya nanas gitu ya. Promik ini sendiri bisa diminum langsung bagi yang repot, misalnya, aduh kalau saya bikin-bikin jus pro repot, jadi kalau mau minum langsung gimana? Bisa diminum langsung atau kalau mau diencerkan juga boleh, 2 sampai 5 tutup botol 1 gelas, atau misalnya taruh di botol minum kita, bisa 1:1 ya untuk jaga imunitas kita, karena kita kemana-mana seperti itu. Nah, selain promik bisa dijadikan minuman fermentasi namanya jus pro, promik ini juga bisa dibuat kimchi. Jadi promik tuh kena garam, bakterinya nggak mati. Malah dia mempercepat proses fermentasi yang menggunakan garam. Nah, nanti juga bisa di-scan resepnya ketika saya bagikan PDF-nya ini nanti. Juga bisa dibuat yogurt atau kefir ya. Karena saya sendiri jarang minum yogurt atau kefir. Jadi ada yang bilang, oh ini teksturnya kefir nih, ini ada teksturnya yogurt nih. Perbandingannya 1:10, 1 bagian promik, 10 bagian susu alami. Jadi carilah susu yang sealami mungkin, taruh saja tertutup di suhu ruang 24 sampai 48 jam gitu. Terus juga bisa dibuat kecampuran roti dan kue kita supaya lebih fluffy, lebih lembut dan juga bisa lebih awet. Karena promik ini sendiri bisa digunakan sebagai pengawet alami. Juga kita bisa bikin sabun, baik sabun padat atau sabun cair. Ini ada video cara pembuatannya oleh Bu Erna. Nanti kalau di-scan ini bisa keluar ya tutorial yang Bu Erna berikan untuk membuat sabun-sabun dari Jus Pro atau Promik. Selain itu juga ini ada resep toner wajah. Nanti ketika PDF-nya saya berikan, Bapak Ibu bisa nyontek yang bisa mengurangi flek hitam Ibu ini dia pakai apa aja sih materinya. Nah, ini teman-teman juga bikin dari toner pakai apa aja sih? Nanti bisa dilihat di sini. Lalu di sini juga ada cara pakai Promik dan Jus Pro untuk pemakaian luar. Jadi ini kalau di-scan nanti sudah langsung ke websitenya, sudah akan ada daftar ini yang bisa Bapak Ibu baca dan lihat. Oke, jadi ya malam ini agak cukup singkat sih karena lebih seru kalau tanya jawab kayaknya ya. Lebih seru kalau langsung tanya jawab atau ada yang punya testimoni bisa langsung di-sharingin, diceritakan juga di sini. Dan inilah tadi website lagi apa? WA Group. Jadi kalau mau bergabung di komunitas nih Bapak Ibu bisa langsung scan juga atau screenshot yang belum masuk grup. Ini di screenshot dulu supaya kan materinya di-share ke grup. Kalau Bapak Ibu belum masuk ke grup gimana mau dapat materi ini gitu kan. Jadi yang halaman ini boleh di screenshot dulu. Nanti di scan QR-nya untuk langsung masuk ke WAG untuk pertemuan malam ini sehingga nanti ada apa-apa bisa langsung tanya, bisa langsung praktek, bisa langsung interaksi lah di grup tersebut. Oke, lalu mungkin yang terakhir nih pesan sponsor sedikit. Nah, kaos yang saya pakai sama Pak Jarot pakai, kalau Bapak Ibu mau beli juga ada di Tokopedia. Nah, ini membeli kaos nih sebenarnya mendukung kegiatan kami juga. Selain Jus Pro, kita juga sebenarnya ada yang namanya BioWash. Dan di Palembang kita punya kegiatan pengolahan sampah organik dijadikan pangan gitu, dijadikan pangan organik. Jadi kalau belanja-belanja merchandise kaos ini juga salah satu mendukung kegiatan kami di dalam pengolahan sampah di dalam kegiatan lingkungan sebetulnya ke arahnya sana. Oke, paling itu saja dari saya. Presentasi malam ini lebih banyak membahas kandungan probiotik dari Promik itu sendiri dan sedikit manfaat yang mungkin Bapak Ibu yang lain udah tahu dan tentunya itu kalau lebih lengkap jelasnya itu ada di video yang Pak Jarod sudah share juga. Jadi harus dilihat videonya. Dan ini kemasan barunya nanti kalau sudah muncul biar Bapak Ibu nggak asing sama Promik kalau sudah jadi warna-warni. Jadi ya ini gambarannya. Paling dari segitu, Pak Jarod share saya malam ini kita lebih seru kayaknya langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Pak Jarod, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Bu Ivon ya. Kita akan langsung ditanya jawab ya. Dan makanya dibuat BA Group karena ini pertanyaan banyak banget ya, udah 40 lebih nih Kak, pasti nggak selesai ya. Kita dibatasi sama waktu. Karena sekarang saya belajar disiplin jam 4:30, jam 5 bangun. Jam 10 saya tidur udah pasti ya. Kerjaan nggak selesai mau diselesaikan juga waktunya tidur ya tidur gitu. Jadi saya jam 10 malam tidur, jam 9
9 seperempat paling lama ya Zoom selesai. Pertanyaan nggak selesai, ya tanyakanlah di WA Group gitu ya. Jangan tanya ke saya ya. Jadi sekali lagi maaf saya tidak sesabar orang lain dalam mengajar, terutama menjawab lewat pribadi. Biasanya kalau yang nanya di grup-grup bahkan yang dua arah pun gitu kayak member Apotek PHS, nanyanya Jabri aku jawabnya di grup. Karena biasanya pertanyaan satu orang itu pertanyaan yang lain juga. Jadi supaya efisien. Jadi yang lain mau nanya, ya udah kejawab dengan pertanyaan orang lain ya. Maka dibuat WA group. Sekali lagi, WA group itu untuk Anda belajar. Yang nggak mau belajar ya sudah. Tapi jangan harus nggak mau masuk WA group Pak. Kebanyakan tapi japri saya gitu ya. Ya saya jawab ya. Tak kasihnya link WA group ya. Nah, nanti kalau udah selesai belajar ya silahkan kalau kebanyakan live ya. Termasuk kayak WA group PHS, ada WA group diabetes. Sekarang saya udah nggak ada waktu untuk ngepost yang berbeda. Jadi di postnya sama aja. Jadi kalau Anda ikut WA group PHS, ikut diabetes, ikut lansia, live yang dua. Tinggal satukan saja, yang sisain yang satu aja ya. Dulu saya ada waktu kanker di pos ini, lansia di pos ini, nafas di pos ini. Sekarang semuanya sama karena sebenarnya orang lansia butuh probiotik juga, orang diabetes butuh probiotik juga gitu ya. Jadi kalau Anda kebanyakan grup ikut lansia sehat, ikut pola hidup sehat, ikut olah nafas, yang tiga ini jadi ini satu, lalu tambah aja probiotik apa jus pro misalnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaannya ya. Mungkin ada yang langsung saya jawab ya. Apakah bakteri yang terdapat dalam kefir sudah terdapat dalam bromik? Tidak, ya beda. Beda jenis probiotik, beda jenis mikrobanya ya. Nah, kalau kefir jurnalnya ada yang sampai 72 macam, tapi juga bukan berarti bromik cuma 12 misalnya atau 10, itu yang baru dites. Satu kali ngetes itu tergantung ya, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Begitu makin susah bakterinya, bisa 20 juta satu bakteri gitu ya. Makanya kebanyakan juga orang yang bikin kefir aja mengandung bakteri. Dia cantumkan cuma 11, cuma 8 Pak, nggak 72. Ya, makanya butuh uang 500 juta bisa nyantumin semuanya gitu ya. Jadi tapi pada dasarnya kapsul probiotik pun berbeda merek, berbeda jenis probiotik. Bahkan nanti Anda sudah biangnya Promik, tapi buahnya berbeda, hasil akhirnya bisa ada perbedaan komposisi. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi, selain nanas, apa bisa dijadikan starter? Tadi udah dijawab ya? Atau mungkin langsung dijawab, Bu Ivon? Kan Baik, selain nanas bisa. Tadi kan variasinya ada buah naga, jambu kristal, buah apa aja sih tiga-tiganya bisa bisa. sebenarnya. Tiga-tiganya bisa Bisa, untuk ya. starter ya. Di Ya, langsung minum betul. juga bisa ya, Bu ya? Bisa, Pak. Jadi yang duitnya Sultan kan aduh capek wah bikin malas udah langsung aja bikin biangnya itu diminum karena ini sebenarnya bukan biang ya. Ini Hmm. teman-teman kenapa saya endorse Promik. Anda beli merek yang lain misalnya mau Yakult lah, mau teh Pacema, mau kimchi, mau yogurt itu beli diminum selesai gitu loh. Kalau Promik ini beli diminum ya nggak apa-apa. Yang duitnya banyak beli aja Promik itu biangnya diminum aja ya nggak masalah. Tapi hebatnya Promik ini beli probiotik bisa diperbanyak dijadikan jus pro gitu Oh. loh ya. Ya. Ya, Tapi catatannya Pak, seperti yang tadi Pak Jarod bilang juga nih banyak yang mungkin nanya juga. Biasanya umumnya sih nanya, justru bisa nggak jadi biang lagi? Kami tidak menyarankan karena seperti yang Pak Jarod bilang, begitu kita campur buah aja, bisa aja mana yang lebih dominan, mana yang lebih sedikit itu bisa berbeda-beda. Apalagi nanti campur lagi. Dan kalau kita gunakan untuk minum, mengapa akhirnya Promik itu kita juga ada perusahaan yang bisa bertanggung jawab gitu, supaya kita nggak ngasal, oh iya pakai ini, pakai ini, begitu diminum, kan tambah sakit, tambah semrawut gitu ya. Jadi memang untuk dibikin lagi, kita lebih sarankan pakai promiknya. Dan itu pun tadi biayanya aja cuman 4.000 segelas. Lebih murah dari es teh manis. Gitu, bisa bisa oke. dijual. Boleh ya, jual jus pro boleh ya Bu Ivan ya. Oh, boleh, sangat boleh. Di sini ya kalau ada Bu Ana tuh, Bu Ana udah profesional penjual jus pro itu. Jadi beli Promik lalu jual jus pro ya, bukan jual Promik Iya, kan. ya betul. Kalau mau Beli jual promik Promik lalu jadi, jual jus pro Jarot, jus pro Ana, jus pro apa terserah ya gitu ya. Boleh betul, pakai betul, ini menghidupkan UMKM ya. Oke, apakah betul. Promik bisa mengatasi keputihan pada lansia?
Sangat bisa. Jadi Promix sangat bisa mengatasi keputihan. Jadi dicampur di air bilasan terakhir ya. Terus kalau misalnya ibu-ibu masih pakai panty liner, di panty linernya bisa disemprotkan Jus Pro atau Promix-nya gitu. Apa pengaruhnya jika fermentasinya lebih dari 3 hari, misalnya 4 sampai 7 hari? Ya nggak kenapa-napa juga sih, tapi kebanyakan testimoni kalau yang biasa minum di 3 hari sampai ya 2 minggu lah ya, itu rasa asemnya, gasnya itu kan lebih strong. Karena dia kalau lewat udah mulai sebulanan, dia tuh akan mulai membening dan gasnya dan lain-lainnya itu udah akan mulai plain. Jadi yang belum nggak terbiasa atau yang doyannya asem, bersoda, nah itu akan nyari minumnya yang seger-seger nih. 3 hari udah mulai diminumin, bahkan kadang 2 hari pun saking nggak sabarnya udah mulai diminumin gitu. Ya jadi tapi sarannya di 3 hari ya Bapak Ibu ya, di 3 hari. Kalau mau lewat sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Oke, ya teman-teman saya kan diabetes. Jadi saya pernah sama dokter Mira ngetes. Ketika fermentasi 4-5 hari, bahkan sampai 5 hari, kita tes pakai defractometer untuk ngatur kadar gula. Itu ketika 4 hari itu masih sekitar 10%. Maka ketika dilanjutkan sampai 7 hari, itu bisa sampai 3-4%. Nah, gulanya berubah jadi apa? Ya berubah menjadi kelompok asam laktat atau asam organik tergantung bakteri-bakteri yang ada di dalamnya, baik dari biangnya ataupun dari buahnya. Tapi emang cukup banyak dominan misalnya bakteri asam laktat mengubah laktos ya, mengubah gula fruktos yang tadi sudah disebutin jenis-jenis bakterinya. Artinya makin lama makin kecut karena gula berubah menjadi asam organik. Nah, tubuh kita butuh basa, butuh asam ya. Jadi bahkan makanya Promik ini yang banyak asamnya bagusnya tuh diminum saat makan kalau dari saya. Ya ini kalau tips dari saya. Kenapa? Makan pagi, makan siang, makan malam, pas jam makan tubuh itu keluar asam lambung untuk membuat lambung itu pH-nya sekitar 2. Supaya apa? Supaya bakterinya mati. Jadi kalau mau minum air alkali 1 jam atau 2 jam setelah makan. Pas makan minumnya air alkali, gimana supaya lambung pH-nya 2? Kalau nggak di bawah 2, minimal 3. Nggak di bawah 3, bakteri nggak mati. Bakteri nggak mati, ya malah masuk ke pencernaan makanan yang kalau kita makan itu kan nggak mungkin steril. Ada udara, ada tangan kotor, ada apa. Nah itu untuk menjamin masuk ke usus itu steril, tubuh itu membuat mekanisme pada jam makan keluar asam lambung. Nah, kalau pas makan itu minumnya alkali, air alkali, maka akan dikeluarkan banyak sekali asam lambung. Makanya ada orang yang malah mahgert itu karena kekurangan asam lambung. Kenapa kekurangan? Kalau makan minumnya alkali, salah. Pas makan itu minumlah jus pro, minumlah kefir, minumlah probiotik. Sehingga campuran makanannya sudah jadi 4 atau 5. Untuk mencapai 3, dia nggak banyak produksi asam lambung. Ya, jadi jangan saking pengennya tubuh alkali lalu wah minum jus pro nanti tubuhnya jadi asem loh. Tubuh kita itu lambung itu harus asem. Kalau mau bikin alkali tubuh, olah nafas supaya darahnya banyak oksigen. Anda minum air alkali sampai lambung jadi asemkan kalau minumnya pada jam makan. Ya, jadi Anda jangan takut minum jus pro. Udah capek-capek olah nafas ini, wah minum jus pro nanti kan tubuhnya jadi asem. Ini orang nggak ngerti fisiologis tubuh, dia pikir kayak kayak tangki kimia gitu ya. Justru jeruk aja rasanya asam bikin tubuh alkali gitu ya. Jadi jangan takut minum probiotik terutama pada jam makan ya. Oke. Terus kita lanjutkan lagi pertanyaan yang lain. Wadah untuk fermentasi baiknya beling atau plastik, atau kalau plastik plastik yang bagaimana? Baiknya sih beling plastik sama aja sih. Ya, jangan logam, apalagi aluminium. Kalau untuk bikin 3 hari stainless steel masih oke, tapi jangan disimpan lama-lama pakai logam gitu. Jadi Ya, mau kaca, mau plastik, boleh bebas ya. Kalau bisa plastiknya BPA free pastinya ya. ya. Ya, jadi teman-teman pastikan kemarin baru heboh ya, merek air tertentu ternyata nggak BPA free. Begitu dihebohkan, sekarang diganti semuanya. Merek air yang lain memang selama ini sudah pakai yang TFE. Jadi kalau untuk fermentasi, nah kalau beling bahayanya apa? Meledak misalnya kan. Tapi sebenarnya kalau fermentasi 3-4 hari itu tidak akan meledak. Ya, bikin ekoenzim, nah itu baru 3 bulan ya.
pergi seminggu meledak tuh, pergi 3 hari meledak lah, ini 3 hari udah diminum gitu ya. Dan nutupnya kan tidak rapet ya, nutupnya misalnya dikaretin plastik pun beda kayak fermentasi klasik enzim yang bulan kedua sampai ke-12 tutupnya rapet total. Nah, atau ekoenzim ditutup rapet meledak. Kenapa? Karena bikinnya 3 bulan ya, sedangkan jus pro ini cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari ya belum meledak Anda udah panen gitu ya. Jadi sebenarnya pakai beling pun aman, tapi takutnya kalau nutupnya rapet terus meledak bahayanya. Plastik pakailah yang BFE free. Ya. Bu Yvonne, kalau orang sakit stroke ada saran buah yang khusus nggak? Kalau gampang dapet, pakai anggur hitam. Oh. Itu lebih cepat sih. Kalau nggak ada pun mau pakai ada buah apa aja, yang penting diminum rutin itu rata-rata sih bisa ya bisa berdiri, bisa bangun gitu, udah bisa bergerak lah. Dan tergantung usia juga ya. Saya kadang bilang gini, Pak Jarod kan bisa ya stroke. Ternyata dia udah 98 Pak. 98. Susah juga saya bilangnya kan. Ya perlu diketahui bahwa manusia ini juga menua, organ kita, fisik kita ini juga ada waktunya gitu. Realistis lah, yang realistis gitu. Kalau orang mau langsing kan minum jus pro katanya bagus. Nah, gimana kalau saya malah justru mau menaikkan berat badan? Nah, itu suami saya, Pak. Jadi, kami minum jus pro dari galon atau wadah yang sama. Saya turun berat badan, beliau naik berat badan. Jadi, ya tadi, seperti tadi microtox ya, Pak ya. Ketika masuk ke inangnya atau tubuh masing-masing dari kita, mereka akan menyesuaikan dengan mikrob juga yang ada di tubuh kita, kebutuhan tubuh kita, gitu. Makanya ini juga jadi misteri, walaupun Promik atau jus pro ini asam, ketika direndam telur tuh cangkangnya nggak lembek-lembek, Pak. Nah, microtox itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi mereka tahu mana yang harus dilembekkan, mana yang nggak perlu, mana yang harus dikurusin, mana yang harus digemukin, gitu Pak kira-kira. Ya, kalau mau mau naik berat badan sebenarnya minum jus pro itu namanya jus probiotik ya. Kalau Anda cari probiotik, minumnya jus probiotik. Kalau Anda mau berat badan naik, sebenarnya kalau yang cara murah itu dicoba-coba. Coba makannya karbohidratnya dibanyakin ya, asal nggak diabetes loh ya. Atau kalau begitu dicoba makan nasinya dibanyakin, Pak, karbohidrat lah pokoknya ya, nasi, ubi, singkong. Kok nggak naik? Sekarang diganti 3 minggu ke depan, ya nyobanya 21 hari ya. Ganti lemaknya dibanyakin. Tapi lemaknya jangan lemak jeroan ya. Lemak, karena ada orang yang naik berat badannya terbantu ketika asupan lemaknya cukup. Ada orang yang terbantu ketika karbohidratnya cukup. Yang ketiga, kalau proteinnya cukup plus latihan otot. Jadi Ya, betul. berat badan naik bukan dari tambahan lemak, tapi tambahan otot. Itu kalau mau Otot. coba. Ya. Paling murah itu coba-coba. Kalau mau akurat ya saya sering mengendorse tes DNA untuk genomic diet. Itu metabolisme ketahuan. Oh, Anda pengaruh karbohidrat rendah, mau makan nasi 3 piring, bukan tambah berat badan, gula darah naik gitu ya. Jadi kalau mau akurat Iya. ya, tes DNA. Tapi agak mahal, 7,9 juta. Anda boleh japri saya. Tapi kalau Anda misalnya, Pak, saya nggak punya duit, Pak. Ya, saya juga nggak akan nyumbang gitu ya. Tapi saya sarankan coba-coba. ya, 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 coba-coba aja gitu ya. Dicoba gitu ya. Coba yang mana? Yang menaikkan berat badan. Apakah lemak, karbohidrat, atau protein. Tapi kalau protein harus dengan latihan otot. Ketik aja, masuk YouTube, nambah otot lansia Jarot. Nambah otot Jarot itu ada tips bagaimana menambah berat badan, kombinasi antara protein dan latihan otot. Oke, pertanyaan berikutnya. Bu Ivon, gimana ciri-ciri bahwa fermentasi ini berhasil atau gagal? Ciri gampangnya ya satu buahnya naik, kedua rasanya asem bersoda gitu, hambar-hambar bersoda rasanya. Keluar buih itu biasa ya. Barbui, jamur putih itu biasa, jangan takut gitu. Kalau hitam baru takut. Jamurnya putih, Nah, itu dan biasa ambil aja pakai tangan, diolesin ke muka loh. Kinclong ya tuh. betul. Kinclong kayak wajah Pak Jarot nih makin kinclong udah lama nggak ketemu juga. Nah kalau muncul yang hitam gimana? Biasanya itu dari buah yang terapung ke atas dia nggak kerendam. Jadi ya buahnya diangkat aja, jamur hitamnya diangkat aja, bawahnya masih aman untuk dikonsumsi. Itu.
Saya sudah buat Jus Pro dari tahun 2019, tapi masih punya pertanyaan. Materi rendaman Jus Pro bisa puluhan macam buah seperti buat klasik enzim. Buahnya bisa macam bisa ya. Saya nggak pernah bikin satu macam. Kalau saya bikin 5, 6, 7, 8 macam. Saya bikinnya macam-macam, tapi jangan apukat, jangan duren. Itu menurut saya ibu-ibu perlu belajar kombinasi ya, ketemu yang asik mana. Ternyata apa kalau ada nangkanya enak lo wangi gitu ya. Ternyata kalau ada cempedaknya Ya, ngaco gitu ya. Ternyata kalau ada pisangnya dicampur apa-apa jadi enak misalnya gitu ya. Itu maka nanti masuk WA yang grup aja. suka bergas, Nah, betul, yang suka bergas pakai pisang. Nah, pisang itu gasnya lebih banyak. Pokoknya intinya buah lunak, makin buahnya makin lunak, gasnya makin banyak gitu. kalau saya suka gini teman-teman ya, buah yang keras, misalnya kayak pir, apel, itu tak masukin duluan. Nanti hari ketiga saya tambah lagi tuh apa yang paling saya suka memang buah naga ya, warnanya jadi enak kinclong gitu, warnanya pink apa merah gitu ya. Nah, buah hari ketiga karena saya tambahin lagi yang lembek, apakah itu buah naga atau itu pisang yang udah agak lembek. Jadi saya tambah lagi 3 hari lagi, maka saya fermentasi sekarang minimal 6 hari 7 hari, seminggu lah kira-kira. Tapi itu buah yang keras tak masukin duluan, jambu kristal ya. Nah, kalau pengamatan saya yang manis kayak nanas, mangga, pisang, yaitu makin manis kalau 3 hari enak. Tapi kalau misalnya 7 hari, 8 hari, makin manis, jadinya makin kecut. Karena gulanya makin banyak, artinya yang diubah menjadi asam lebih banyak. Jadi kalau kalau kita misalnya sampai 2 minggu begitu ya, makin manis buahnya, makin kecut hasilnya. Makanya kalau nggak ada diabetes, sebenarnya nggak perlu panjang-panjang banget, 2-3 hari, oke ya. Nah, makin manis buahnya, biasanya juga kayak buih-buihnya, busa-busanya banyak. Ya, kalau itu makin manis buahnya karena makin banyak gulanya. Gula difermentasi menghasilkan asam amino, asam organik maaf, asam plus ada nanti gasnya. Nah, gasnya itu yang membentuk menjadi seperti buih di atas. Ya. Bagaimana kita kalau ada gangguan ginjal kronik? Kalau ginjal kronik sih ada yang kami terapi memang butuh waktunya lama karena kan asupan cairannya juga terbatas. Jadi mulai dari 1 sendok makan itu setahun, 1 tahun setengah mulai keringetan, mulai pipis gitu. Di terapinya pelan-pelan. Yang ini saya jawab ya, kalau orang punya sakit mah gimana? Tadi saya bilang saat makan aja kalau mau paling aman. Ya, karena probiotik itu tidak akan rusak oleh makanan. Justru saat makan, misalnya kan kita makan sayur, sayur itu prebiotik, buah itu prebiotik, prebiotik itu makanannya probiotik. Jadi kalau orang itu sebenarnya nggak pernah minum antibiotik, lahir itu kita bawa probiotik dalam tubuh kita lewat ibunya. Asal ibunya juga waktu hamil nggak minum antibiotik. Jadi makanya dokter Tan Sutjen itu pernah begini, ya, dia kalau ngomong emang suka ekstrim gitu ya. Kita tuh nggak perlu minum probiotik gitu ya. Jangan dipotong di situ ya. Itu kalimat berikutnya kalau gitu loh dia pasti pakai kalau nggak pernah minum antibiotik kalau kita suka makan sayur serat karena sayur buah itu adalah makanannya probiotik maka disebut prebiotik. Nah eh, kalau kita misalnya jus pro kan kecut misalnya nggak tahan kecut nih jus pro dicampur dengan jus buah jadi bagi saya prebiotik buah di jus atau di blender smoothie ya bukan di jus ya di blender ya blend buah itu prebiotik dicampur sama jus pro itu probiotik gitu ya istilah saya itu jadi profetik. Kalau yang tahu profetik ya jadi maksud saya probiotik dicampur prebiotik itu keren jadi misalnya mau dikasih buah ya boleh atau sambil makan pas makan buah kan manis ya lalu makan minum jus pro atau pas makan biasa aja makan besar pagi siang sore malam itu kan kebanyakan makan sayurnya juga. Nah sayur ketemu probiotik bagus sama juga nasi misalnya ketemu probiotik nanti dia akan terbantu nasinya itu akan lebih lebih sebagian akan terfermentasi ya menjadi asam organik tidak menjadi gula maka orang diabetes juga baik minum probiotik ya kalau misalnya pas sambil makan misalnya saya kan nggak makan nasi bakmi roti tapi kadang-kadang kalau pas lagi ketemu nasi uduk atau nasi kecombrang ya batal juga dietnya.
Ya minum aja jus pro gitu ya, bersamaan pas makan. Kalau starternya sudah lewat masa kadaluarsa, apa masih bisa diminum? Mengingat Promik adalah minuman fermentasi. Oh ya, di botol Promik ada Ya, ada label best before sih. Sebenarnya kalau fermentasi itu nggak ada kadar luarsanya. Jadi waktu ini saya juga baru balik dari keliling Jawa ya, bukan buat kampanye, tapi memang buat edukasi. Nah, pas di Pasuruan itu ada yang memang sudah kadar luarsa setahun. Jadi, aduh ini ternyata saya punya stok nih udah setahun. Ya udah saya minum. Terus habis itu karena lihat saya minum, orangnya minum. Jadi ya nggak apa-apa juga kami malah yang minum itu habis bypass jantung. Jadi dia testimoni nih besoknya, dua hari dia nemenin saya di Pasuruan, bilang, saya kok setelah minum Promik jadi ini ya, karena kan nggak sempat buat jus pro, makanya dia punya Promik udah kadaluarsa setahun. Dia campur air, jadi minumnya langsung di botol minum, airnya dicampur Promik. Jadi 2 hari nemenin saya dengan kegiatan yang begitu padat, beliau bilang malah badannya fit, nggak capek, kakinya nggak bengkak, nggak kebas gitu. Padahal baru 4 bulan bypass jantung. Jadi yang kadar luarsa pun sudah setahun kami minum kemarin dan nggak masalah sih. Asal ya tadi ya jangan berubah hitam. Semakin bening sih harusnya semakin bening. ya selama tutupnya rapat ya, jadi dia nggak terbuka. Ya, jadi kalau udah terbuka wadahnya, ya, dalam arti dibalik gitu ya, loh kok netes nih, berarti terbuka. Nah kan bisa kontaminasi. Kalau nggak kontaminasi sebenarnya ya nggak masalah ya. Kalau tapi memang loh kenapa dibungkusnya Promek dikasih kadaluarsa? Kalau nggak ada kadaluarsa nggak dapat nomor PPOM kok. Ya, jadi memang peraturan produk itu produk harus ada expirednya walaupun sebenarnya misalnya tidak ada gitu ya karena memang itu ada bakteri baiknya justru makanan aja bisa awet dengan adanya bakteri baik jadi roti atau makanan itu busuk karena adanya bakteri jahat. Nah, biasanya dikasih pengawet kimia atau garam atau gula. Tapi bisa juga sebenarnya diawetkan dengan adanya bakteri baik. Tapi kalau bakteri baiknya ini misalnya pemakan karbo dan yang diawetkan karbo, tentu juga tetap ada batasnya di mana makanannya nanti akan kayak terfermentasi, ya rasanya berubah. Tapi kalau fermentasinya menghasilkan rasa yang enak, ya akan makin enak, ya. Oke, kalau pasien sakit lutut merambat ke pinggang, Sakit lutut tuh biasanya kalau lututnya kebas-kebas ada masalahnya di jantung. Jadi bisa ada masalah di jantung. Nah, tapi ada juga yang sakit lutut, juga saya nggak tahu kenapa lah ya. Karena saya tuh kadang Pak Jarod, saya di WA orang tuh cuman ya bersyukurlah saya setiap hari itu banyak WA isinya terima kasih. Jadi ada yang nggak bisa sholat kan lututnya sakit, setiap sholat itu cuman bisa duduk. Begitu dia minum seminggu jus pro, dia udah bisa sholat, udah bisa rukuh katanya. Nah, jadi sakit lututnya dan lain-lainnya itu membaik. Kalau dijawab bisa, bisa. Kenapa bisanya? Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut. Gitu. iya, soal biowas kita nggak usah jawab dulu ya. Biowas prinsipnya kayak bikin ekoenzim. Jadi buahnya untuk bikin jus bro, kulitnya untuk bikin biowas. Jadi biowas kulitnya mau 30 macam, satu macam, dua macam, 100 macam, mau dicampur nasi basi, mau dicampur makanan yang nggak kemakan, dicampur tulang ayam, daging ayam, sama dapur, itu dicampur promik dan jadinya biowas ya untuk pertanian. Tapi kalau misalnya biowasnya kayak saya bikin biowas hanya dari kulit buah-buahan saja dan bersih. Nah, maka itu hampir kayak sekelas ekoenzim. Bahkan saya fermentasinya bukan 6 hari, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Jadinya ya benar-benar baunya ya kayak ekoenzim ya bahannya. Cuma dengan starter. Nah, dengan starter itu sebenarnya nggak perlu lama-lama ya 3 hari pun udah jadi gitu. Cuma karena saya emang bikin bio wash juga setiap kali bikin saya pakai untuk tuangin ke WC sama ke saluran air. Saya punya saluran air karena rumah saya panjang ya, halaman rumah saya itu 1.500 meter, jarak dari dapur ke got selokan itu ada 30 meter lebih melewati 2 bak kontrol. Antar jarak bak kontrol aja tuh 4 meter gitu ya. Jadi ada 12 meter lebih, bahkan yang satu sampai 6 meter. Nah, dulu sering mampet itu. Nah, sekarang kita siramin terus dengan biowash. Kalau ekoenzim saya pakai yang lain gitu ya. Biowash lebih cepat kan bikinnya. Nah, itu saya untuk merawat itu sehingga tak kontrolnya dan salurannya itu nggak pernah mampet lagi. Dan banyak
juga bisa mau kalau bikin biowash-nya itu bersihan, dalam arti tadi kan waktu tujuan pupuk ya, ya lah, makan basi, sayur macam, tulang ayam cemplungin semuanya ya. Jadi memang tujuannya buat pupuk. Tapi kalau Anda mau pakai untuk ngepel rumah, nah bikinnya standar SOP-nya yang bersih kayak orang bikin ekoenzim kulit buah-buahan, nggak ada yang busuk, busuknya dibuangin, kasih air matang, bahkan air bersih, bukan nggak usah matang, air bersih, lalu dikasih promik. Jadinya biowash. Biowash-nya wangi, ya bisa buat nyuci piring, buat ngepel, lebih cepat daripada bikin ekoenzim. Tapi ekoenzim juga oke ya, keren. Oke, berikutnya lagi sekarang saya sekarang jadi sering merasa lapar, jadi rajin makan. Enggak apa-apa. Ini oke, saya pilih beberapa pertanyaan ya. Ini kayaknya bakal sepertiga paling ini. Soal pakai plastik sudah dijawab tadi, soal botol kaca udah dijawab ya. Eh, Apakah obat dokter Laxitofil dibarengi minum jus pro? Sebaiknya dipisah ya, kasih jarak, kasih jeda. Biasanya obat dokter itu setelah makan. Nah, Anda bisa bersamaan atau kasih jeda waktu paling nggak sebenarnya 30 menit aja udah cukup. Ya, kalau dengan obat-obatan kimia lainnya lagi, ya. Saya pernah konsumsi jus pro dengan buah jambu, tapi ada reaksi gatel di anus. Teman saya juga reaksi yang sama dengan campuran buah lain. Tapi kalau minumnya 3 sendok makan, saya tidak ada reaksi. Apakah direkomendasi Promix saja tanpa bikin jus pro? Oke, minum jus pro gatel, kalau Promix enggak. Iya. Ini aneh, tapi ya tadi balik lagi ya, setiap tubuh manusia itu punya riwayat kan beda-beda. Ya, walaupun teman kita, kadang keluarga kita. Nah, jadi kalau saran saya sih sebenarnya itu sedang mendeteksi masalah yang terjadi dalam tubuh. Ibaratnya tuh alarmnya bunyi gitu loh. Ketika minum, ada gatal di sini, ada nyeri di sana, itu alarmnya bunyi. Ada masalah yang perlu kita gali dan kita cermati. Nah, kalau coba minum lagi, kalau memang masih gatel, coba dipakai juga untuk basuh. Gitu ya, dipakai untuk basuh dan juga untuk kompres. Jadi kapasnya itu bisa dibasahin jus pro-nya, terus ditempelin ke bagian yang gatel tadi. Gitu. Lihat seminggu kemudian, biasanya sih seminggu healing krisis itu sudah lewat. Jadi gatel-gatel atau masalah riwayat dari kenapa sih gatelnya di titik itu tuh harusnya bisa terselesaikan begitu. Gitu, Pak. Pertanyaan harga nih. Harga Promix berapa sih, Bu? Harga promik itu ya kalau misalnya dari kita tuh kan masih di 58 ya Pak ya. Kalau udah dikirim ke Jawa mungkin jadi 60, 65 lah kena ongkir yang 200 mili. Nah, promik ini sendiri semakin besar kemasannya seperti yang 5 liter tuh harganya akan jadi semakin murah. Makanya tadi yang diilustrasi tadi tuh saya cuman kasih yang standar lah, ada yang 200 mili. Padahal masih ada yang kecil sih, botol kecil 100 mili. Itu harganya 35, 40, 30 gitu harganya ya. Tapi saya pakai harga yang 200 mili, kurang lebih 65.000 lah untuk bikin jus pro satu gelasnya jadi 4.000. Jadi harganya itu semakin beli seliter, semakin beli 5 liter itu harganya semakin jauh lebih murah. Bisa satu gelas paling cuma 2.000 gitu nanti jadinya. Oke, ya. Ada beberapa yang saya jawab aja ya. Ada masalah lutut. Jadi sebenarnya gini, segala sesuatu itu juga jangan didewakan. Saya minum Promix atau kefir ya sebagai probiotik. Probiotik ya probiotik, cara kerja probiotik. Jadi misalnya pertanyaan ini yang sampai 2 kali ya, saya sakit lutut. Sakit lutut tuh kebanyakan orang kurangnya glukosamin. Maka makannya ya yang makanan mengandung glukosamin. Misalnya apa? Misalnya kolang-kaling gitu ya. Atau bone broth atau kolagen. Kolagen ada di mana? Bone broth. Jadi kalau untuk sakit lutut, istri saya itu udah lututnya udah sampai pakai kursi roda, meniskusnya robek, di MRI disuruh operasi. Ya sembuhnya bukan jus pro, ya sembuhnya lewat minum bone broth. Itu jadi Anda cari tulang ayam organik, dipanaskan 24 jam dengan suhu 85, dengan tambah rempah-rempahnya, Anda masuk YouTube, ketik aja bone broth Jarot atau sakit lutut Jarot. Jadi ada yang memang
makanan ini, minuman ini lebih cepat untuk menyumbang yang ini gitu ya. Jangan juga kayak misalnya ekoenzim. Saya juga penggiat ekoenzim, tapi terus kayak ekoenzim lama-lama jadi kayak dewa. Untuk obat segala macam sembuhnya dengan ekoenzim gitu ya. Nggak bisa juga. Ekoenzim ya ekoenzim. Itu adalah enzim. Ya, ada probiotiknya, tapi lebih banyak enzimnya. Ketika fermentasinya 3 bulan, maka probiotiknya malah udah berkurang. 1 tahun kayak klasik enzim, malah probiotiknya lebih banyak yang mati. Sebelum dia mati, dia lepaskan enzim, maka menjadi klasik enzim. Kalau jus pro itu jus probiotik, ada enzimnya mengandung enzim, tapi probiotiknya banyak. Nah, kekuatan kesehatan kesembuhan oleh jus pro ya karena faktor probiotiknya ini. Lalu tentu ada beberapa penyakit yang sembuhnya bukan dengan probiotik. Ya, Jadi betul. tidak lalu semua penyakit Anda mau sembuhkan dengan probiotik, ya itu nanti Anda jadi mendewakan probiotik gitu. Enggak, probiotik itu hebat, probiotik itu keren. Probiotik itu akan menjadi mikrobiom di dalam usus dan mikrobiom itu dia akan bisa produksi enzim, dia kayak pabrik obat misalnya gitu ya. Tapi ada yang nggak langsung. Misalnya tadi kayak pengen gemuk gitu ya. Gemuk itu ya adalah penambahan lemak atau karbohidrat, bukan probiotik kan gitu. Jadi sama juga saya sakit lutut, Anda sakit lutut, Anda cek dulu ke rumah sakit, misalnya ada apa, menikusnya robek, tulangnya kropos. Nah, Anda ligamennya bermasalah, begitu ligamen butuhnya protein. Begitu menikusnya robek, Anda butuhnya semacam stem cell, itu adalah kolagen dan glukosamin, itu adanya di kolang-kaling atau di bone broth. Jadi yang pertanyaan yang daripada ntar jawabnya salah, atau Bu Ivon, maaf ya, nanti jawabnya mengada-ada gitu ya. Nah, nanti saya bertanggung jawab nih bikin sumnya gitu ya. Jadi yang memang menurut saya nggak ada. Benar. Paling betul betul. Jadi Paling saya yang tambahin dikit sih Pak. ya, Ya. Jadi saya juga sering ditanya nih sakit tulang, tulangnya sakit, apa bisa pakai Promik? Ya sebetulnya kalau tulangnya sakit, tulangnya itu dipakai gitu. Tulangnya harus dipakai jalan. Kalau tulang kita nggak pernah dipakai, tubuh kita akan terima sinyal, oh ini udah harus apa dinonaktifkan, makanya tulangnya jadi keropos. Tulang kalau nggak mau keropos, dari umur 40-an itu tulangnya dipakai naik turun tangga, jalan kaki, lebih sering. Jadi nanti di masa tua itu tulangnya itu masih merasa eksis gitu ya. Tapi kalau 40-an mager-mager terus tulangnya udah kropos minta langsung dibenerin pakai probiotik ya nggak mungkin seperti Pak Jarod bilang. Ada bahan baku tertentu yang memang untuk menambal hal tersebut gitu. Nah, kalau mau dikaitkan sama promiknya ya promik paling ngebantu nyerapnya lebih bagus karena apa yang kita makan nanti dirubah jadi enzim yang diserap tubuh lebih lebih cepat. Paling kayak gitu-gitu aja. Tapi ya kembali lagi ya kayak tadi kalau sakit lutut bahan bakunya yang kurang apa? Itu yang diasup gitu sih, Pak. ya, oke, saya akan kasih sambil saya baca lagi satu pertanyaan karena waktu ya saya bilang ya, kita jam 9 selesai. Pertanyaan yang lain nanti silakan ditanyakan di Grup WA group. Yang belum masuk WA group, eh, saya sudah saya ya, saya sudah blast juga di WA grup PHS waktu ngepost link Zoom yang hari ini sore tadi itu saya post itu adalah link WA group. Anda silakan masuk di situ, nanti pertanyaannya silakan ditanyakan di WA group. Nah, sekarang penutupnya bukan pertanyaan sih, tapi saya mau penutup dari Ibu Ivon aja ya. Jadi silakan Bu, tadi pesan-pesan penutup ya. Tapi yang pasti pertanyaan tidak diselesaikan karena waktulah yang ya, menentukan kita ya. waktunya habis ya Pak, bisa sampai jam 12 kita kalau nanti Kan jawab dilanjutkan pertanyaan. ikut WA group ya. Nah, mau belinya di Ya, mana, di provinsi ada, tapi yang pasti ada juga kayak distributor wilayah ada juga ya Bu ya. ya ada Pak. Iya ada. Oke, silakan Bu Ivon untuk penutupnya. Makasih Pak Jarot. Nanti yang belum tadi sempat scan WA grupnya, di chat akan di-sharekan kembali link WA grupnya. Udah di-share, di chat, tinggal diklik saja masuk ke sana. Nah, penutup dari saya adalah ya, kita punya banyak sekali pilihan kesehatan. Jadi, Bapak Ibu mungkin yang punya masalah kesehatan, kita punya beberapa alternatif kesehatan dan bukan Promik itu bukan yang satu-satunya gitu. Tidak ada yang istilahnya memaksa Bapak Ibu untuk wajib minum Promik. Tapi malam ini saya diundang Pak Jarod untuk men-sharekan salah satu alternatif untuk kita bisa lebih sehat dengan probiotik. Nah, kebetulan yang seperti Pak Jarod bilang juga, yang terdeteksi baru 7, tapi bukan berarti cuma 7. Bisa saja lebih banyak, hanya modalnya nggak ada buat ngetes gitu ya.
Tapi yang secara empirisnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di testimoni. Tujuan dari Promik ini dan kami juga Kausal Lestari sangat berterima kasih sama Pak Jarot. Pak Jarot benar-benar nggak ada kita endorse, nggak kenal sama sekali, tapi punya hati yang tulus, benar-benar ngedukung kita anak-anak muda, ngedukung inovasi anak-anak bangsa untuk berkembang dan tentu saja visi misi kita sama, kita mau sehat alami, sehat dengan berbagai cara yang lebih baik tanpa obat-obatan. Begitu Pak kira-kira. Terima kasih Bapak. Iya, jadi sekali lagi nanti lanjutkan di WA Group yang linknya saya post ya. Kalau soal yang lain, semuanya ada rekamannya. Bun Brut, kita pernah ada seminarnya. Jadi saya memang menghadirkan kayak Bun Brut ya di Indonesia ahlinya Dr. Elizabeth Subrata. Jadi yang ngajar sudah ada 3-4 sesi. Anda ketik aja Bun Brut Jarot di YouTube pasti ada atau di WA Group. Biasanya grup yang baru secara berkala kita ulang, post ulang. Tapi minggu ini saya mau temanya probiotik dulu. Jadi selama minggu ini saya akan ngepost probiotik. Kalau olah nafas itu sebenarnya kan satu metode bisa untuk 1 bulan. Jadi kalau misalnya Pak maunya yang olah nafas tok aja, ya udah postingnya sebulan sekali aja. Karena satu metode itu paling nggak 21 hari ya. Selama 21 hari nggak ada postingan. Makanya kalau selingan itu ya nanti pasti masalah macam-macam karena sehat juga nggak hanya lewat olah nafas ya. Tapi minggu ini nanti yang berkaitan dengan probiotik akan saya post ulang selain yang rekaman sekarang ya. Banyak sekali kalau memang yang pengen tahu latar belakangnya mengenai bakteri, mengenai mikrobiom, mengenai boleh nggak orang kanker minum jus pro? Ada orang yang ada dokter yang melarang, ada yang bolehin. Nah, kalau Anda mau dengar penjelasan ilmiahnya, nah memang file seminar saya itu panjang-panjang ya sampai saya panggilkan Dokter Ira Sigar itu PhD itu profesor dia peneliti di Amerika udah 30 tahun lebih tapi orang Indonesia namanya Ira Sigar dulu aktif di persekutuan tahun 80-an saya udah kenal sama-sama di kegerakan persekutuan nah sekarang dia di Amerika jadi peneliti ya menjadi dosen ahli mikrobiologi dia dosen di Fakultas Imunologi ya di di Midwestern University dan dia menjelaskan kalau orang kanker tuh nggak boleh fermentasi, fermentasi yang mana? Misalnya fermentasi oleh ragi, ya kayak tape jangan, anggur jangan, ya anggur jenis mana lagi gitu ya. Tapi fermentasi yang oleh probiotik beliau masih membolehkan orang kanker minum, ya. Bahkan rasanya asam. Orang kanker memang harus punya darah alkali, tapi dia juga butuh probiotik, apalagi kemoradiasi itu juga termasuk akan merusak probiotik yang ada dalam tubuh. Banyak yang mati. Nah, harus dimasukkan kembali. Tapi harus dipilih-pilih ya. Memang terbaiknya adalah yang sugar free. Sugar free dalam arti misalnya kayak kombucha, bikinnya aja pakai teh manis, gula pasir. Ya itu jangan orang kanker jangan kombucha. Ya. Anda misalnya kankernya payudara jenis yang ini yang nggak boleh susu sapi, ya Anda pakai susu almond atau terbaik menurut saya adalah sebenarnya solusi bagus itu ya jus pro ini karena bahannya buah-buahan. Misalnya water kefir, nah itu gula, air gula dikasih ya kayaknya kalau kalau mau ya fruit water kefir. Jadi biangnya pakai kefir green, tapi nggak pakai gula, pakai buah-buahan. Itu juga bisa, tapi biasanya benihnya benihnya kristal green kefirnya itu water kefirnya itu bisa hancur ya. Kalau promik ya memang dia akan Anda akan pakai promik ini sebagai starternya untuk memfermentasi buah-buahan. Nah, itu nanti disimak aja ya lebih panjang lebarnya di modul-modul probiotik yang akan saya post selama minggu ini ya di WA Group Pola Hidup Sehat. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat belajar dan semoga ini ikut membantu. Memang untuk bagian kesehatan itu kita butuh probiotik. Salah satu probiotik yang kita sarankan karena sebenarnya dengan membuat sendiri, beli nggak diminum gitu ya. Ini menjadi alternatif yang paling murah sih. 4.000 satu gelas. Ya, Anda bisa dan bisa berkreasi gitu ya. Bisa, kalau saya sih seneng ya, saya seneng nyoba. Buah ini campur ini jadinya enak ya, buah ini campur ini jadinya boleh juga nih, gitu ya. Itu membuat kita bisa yang memang suka berkreasi silahkan. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kayaknya kita akan ada lagi baru tahun depan deh ya.
Kita ini webinar terakhir tahun ini ya dengan probiotik. Lalu kita akan libur cukup panjang sampai awal tahun. Selamat malam semuanya. Makasih Bu Selamat Ivon. malam. Terima kasih Pak Jarod. Selamat Ya, Natal, tahun ada baru bagi yang kasih merayakan. dan lain-lain. Makasih. Terima kasih, Ya. selamat malam.